perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Aduh, nanti sejarah kan hari ini. Kita materi apa hari ini? Itu mengenai perjanjian Linggarjati, melanjutkan pembahasan minggu lalu. Linggarjati. Iya, perjanjian Linggarjati atau perjanjian Kuningan itu perundingan yang dilakukan Indonesia dan Belanda untuk membahas mengenai status kemerdekaan Indonesia. Nah, perundingan ini itu dilakukan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Nah, perundingan ini itu ditandatangani pada tanggal 15 November 1946 dan juga ditandatangani secara sah oleh dua negara itu pada tanggal 25 Maret 1947 dia. Oh, jadi perjanjian Linggarjati itu ada hubungannya dong dengan pendeklarasian kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Iya. Jadi setelah dijajah oleh negara-negara Eropa seperti Belanda, lalu disusul oleh negara Jepang, Belanda itu masih mengincar Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka, pasukan Belanda yang tergabung dalam NICA atau Netherlands Indies Civic Administration kembali ke Indonesia membawa pasukannya melakukan perundingan tentang status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian Linggarjati berawal sejak Jepang menetapkan status quo di Indonesia dan terjadilah konflik. Lalu konflik itu ditandai dengan peristiwa 10 November 1945 atau yang kita kenal sekarang dengan Hari Pahlawan Nasional. Terus itu dilanjutkan perundingan Linggarjati pada 11 November 1946. Terus jadi perjanjian Linggarjati itu dinamai Linggarjati karena diadakannya di Linggarjati. Ya benar itu dia. Dan kronologi awalnya itu diadakan di Hague, Belanda. Nah, dari tanggal 4 sampai 24 April 1946. Nah, hal ini itu untuk membahas mengenai status negara Indonesia, mengenai kemerdekaannya dan juga wilayah Indonesia. Namun pemerintah kerajaan Belanda ini tidak setuju. Mereka bahkan menyarankan agar negara Indonesia ini menjadi negara bawahan di persemakmuran Belanda. Nah, tapi Sultan Syahrir tentu aja dong pasti nolak mentah-mentah hal ini, ya kan? Apalagi Indonesia pasti maunya kedaulatan itu secara penuh. Terus akhirnya gimana dong? Nah, akhirnya negosiasi ini tuh dilanjutkan pada tanggal 7 Oktober 1946. Nah, akhirnya pada tanggal 14 Oktober hal ini itu dibahas lebih lanjut dan juga mereka mulai menetapkan bahwa akan diadakan pertemuan penting. Nah, pertemuan penting ini diadakan pada tanggal kemarin Bapak bilang tanggal berapa ya? 11 November 1946. Oh bukan. Oh iya, 12 November 1940. Oh, besoknya setelah perundingan. Iya, seperti itu. Nah, jadi kamu mau bahasan apa lagi nih? Ini apa nih bahas ini? Ini dibahas Juga ini boleh dulu nggak? Boleh dong. Fedora. Halo. Kamu lagi baca apa? Aku lagi baca materi tentang perundingan Linggarjati ini. Oh, ini siapa? Ini tuh tokoh-tokoh kunci yang ada dalam perundingan Linggarjati. Ada dari pihak Indonesia, pihak Belanda, dan pihak Inggris. Dari pihak Indonesia diwakilkan oleh Sultan Syahrir yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Juga ada Akademi, Susanto Sosrojo, dan Muhammad Tohir. Terus juga ada pemerintahan Belanda yang diwakilkan oleh Willem Schoenhoorn sebagai ketua perundingan Linggarjati. Juga ada Haji Kamo, Max Planko, dan juga Akito. Untuk pemerintahan Inggris diwakilkan oleh Lord Chatham. Aku juga pernah baca tentang dampak perjanjian Linggarjati. Jadi pastinya itu ada yang positif dan negatif. Dampak positifnya itu Indonesia mendapat pengakuan politik secara de facto dari negara lain. Terus dengan diakuinya Indonesia secara de facto,
maka Indonesia memiliki kedudukan politik yang sejajar dengan negara yang merdeka di dunia lain. Dan Belanda mengakui bahwa wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura merupakan wilayah berdaulat bangsa Indonesia. Terus kalau dampak negatifnya itu, hasil perjanjian Linggarjati dianggap banyak kalangan merugikan Indonesia karena cakupan wilayah kekuasaan Indonesia yang berdaulat sangat sempit dan terbatas. Terus Indonesia memiliki kewajiban mengikuti dan bergabung menjadi negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Udah bel ya? Kita masuk kelas. Tadi kan kita belajar sejarah tentang Linggarjati. Yang isi perjanjiannya itu Belanda mengakui secara de facto bahwa wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda membuat negara Indonesia Serikat, salah satunya Republik Indonesia. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membuat aliansi dengan Ratu Belanda sebagai presiden. Nah, bisa tahu nggak sih tujuan yang dibuat perjanjian Linggarjati itu apa? Kalau menurut aku secara singkatnya itu ada dua tujuan dalam membentuk perjanjian Linggarjati itu. Yang pertama, perjanjian Linggarjati ini digunakan untuk memperoleh pengakuan dari Belanda akan kemerdekaan Indonesia. Terus yang kedua, juga berupa pengakuan secara umum atau de facto di mata dunia. Tapi sayangnya di awalnya itu Belanda ini tidak ingin menyerahkan kekuasaan Indonesia seutuhnya. Dia ingin setidaknya menguasai wilayah Kalimantan dan Kepulauan Timur Republik Indonesia. Sementara kemudian dia akan mengakui kekuasaan Indonesia itu hanya di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Makasih ya Gisel. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.